Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail. Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangan yang makmur. Tidak ada yang dapat menandingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Lihatlah burung itu. Dari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal-mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa seorang berhala bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Pardan, Bapak mau menceritakan sejarah singkat tentang Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang diutus Allah ke muka bumi ini. Jadi kita sebagai umat Islam harus selalu meneladani apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad, seperti akhlaknya, tingkah laku setiap hari kita harus teladani. Nah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah itu terjadilah yang namanya kejahilan atau namanya zaman jahiliyah, di mana di situ semua masyarakat dari Arab di Mekah itu berbuat jahil, seperti berjudi, minum minuman keras, mabuk-mabukan, terus menyembah berhala yang paling berdosa lah. Jadi setelah itu pada tahun 571 Masehi atau tepatnya pada tahun gajah, orang bilang Allah menurunkan nabi terakhir yang kita kenal sampai saat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nah, disitulah Allah ingin mengubah semua perangai khususnya masyarakat Mekah agar menjadi lebih baik. Tapi perjuangan Nabi itu tidak mudah, karena sebelum lahir pun Nabi itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimana sebelum beliau lahir, ayahnya sudah meninggal, bernama Abdullah. Jadi nama ayah Nabi itu Abdullah sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. Jadi perjuangan Nabi itu cukup berat, karena begitu Nabi lahir, Nabi sudah menjadi anak yatim. Nah, baru Nabi mengikuti jejak ayahnya dengan menyambung hidupnya melalui berdagang dan berternak. Pada umur, singkat aja Bapak, pada umur 25 tahun Nabi itu menikahi dengan yang namanya Siti Khadijah. Dan pada umur 40 tahun Nabi Pada umur 40 tahun Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah wahyu pertama, ya, yang turun di tanggal 17 Ramadan
tepatnya di Gua Hira, yaitu surat setengah. Nah, pada diturunkannya surat Al-Alaq di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Nah, setelah itu disitulah Nabi menjadi nabi. Nabi Muhammad itu meninggal dunia pada umur 63 tahun. Tepatnya juga pada hari Senin di 12 Rabiul Awal. Begitulah kisahnya. Jadi Bang Fardan, Bapak mau abang meneladani semua sifat Nabi Muhammad, jadi orang yang baik, ya, jadi anak yang soleh. Semoga Bang Fardan bisa jadi anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu aja. Bilang nak. Saya Bang Fardan dari kelas B1. Cepat. Saya Bang Fardan dari kelas B1.